Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki dari kelompok 6. Saya ingin mempresentasikan rumah adat Lapin. Latar belakang. Rumah Lamin adalah rumah adat dari Kalimantan Timur. Rumah Lamin adalah identitas masyarakat Dayak. Rumah Lamin mempunyai panjang sekitar 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi 3 meter. Rumah Lamin dikenal juga sebagai rumah panggung. Rumah Lamin bisa menghuni beberapa keluarga karena luasnya sangat besar, bahkan bisa dihuni oleh 12 keluarga sampai 30 keluarga. Permasalahan. Yang pertama, seperti apa konsep material lokal sebagai perwujudan nilai vernakuler pada rumah suku Dayak? Yang kedua, bagaimana penerapan material lokal sebagai perwujudan nilai vernakuler pada rumah balai suku? Tujuannya yaitu menemukan konsep material lokal pada rumah balai suku Dayak. Kajian arsitektur vernakuler. Arsitektur vernakuler adalah arsitektur yang tumbuh dan berkembang dari arsitektur rakyat yang lahir dari masyarakat dan berakar pada tradisi etnik, serta dibangun oleh warga berdasarkan pengalaman trial and error, menggunakan teknik dan material lokal, serta merupakan jawaban atas lingkungan tempat bangunan tersebut berada dan selalu membuka untuk terjadinya transformasi. Ada juga pengaruh arsitektur vernakuler, yaitu yang pertama, iklim. Salah satu pengaruh paling besar pada arsitektur vernakuler adalah iklim. Dari daerah tempat bangunan tersebut dibuat. Bangunan di iklim dingin biasanya lebih tertutup dengan jendela yang berukuran kecil atau sama sekali tidak ada. Yang kedua, budaya. Cara hidup dari penggunanya, serta bagaimana mereka menggunakan bangunan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bentuk bangunan. Banyaknya anggota keluarga, bagaimana mereka membagi ruangan untuk tiap anggota keluarga, bagaimana makanan disiapkan dan dimakan, bagaimana mereka berinteraksi, dan masih banyak yang lainnya. Lalu yang ketiga, lingkungan dan material bangunan. Suasana lingkungan setempat dan bahan konstruksi bangunan dapat memberi aspek tersendiri pada arsitektur vernakuler. Daerah dengan banyak pohon biasanya menggunakan kayu. Lalu sementara daerah yang tidak mempunyai pohon menggunakan tanah atau lumpur. Kebudayaan suku Dayak. Suku Dayak di Kabupaten Kutai Barat mengenal budaya menulis. Suku Dayak lebih mengutamakan cerita tutur atau lisan secara tutur temurun atau cerita dari generasi ke generasi. Suku Dayak menganut kepercayaan animisme yang mempercayai adanya roh-roh yang baik maupun yang jahat, sehingga suku Dayak sering melakukan upacara-upacara ritual pengobatan atau persembahan kerbau untuk kelahiran maupun pernikahan, upacara pengobatan pada orang sakit atau biasa disebut belian, dan upacara kematian atau disebut kuangkai. Mata pencaharian mayoritas suku Dayak adalah berburu binatang di hutan, menangkap ikan di sungai, mencari madu, sarang burung walet, dan berladang. Ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama itu bahasa, lalu yang kedua sistem peralatan hidup dan teknologi, yang ketiga sistem mata pencaharian, yang keempat sistem pengetahuan, yang kelima sistem kekerabatan, yang keenam sistem kepercayaan, lalu yang terakhir kesenian. Kepercayaan suku Dayak. Suku Dayak hanya yang menjadi suku asli Apokayan, Keharingan. Kepercayaan dahulu yang percaya adanya dewa. Beragama Kristen dan Katolik. Sebagian kecil, terutama orang tua, masih ada yang animisme. Belakangan ini sering masuknya pendatang berbentuk Islam mulai bermunculan. Iklim di suku Dayak. Kalimantan Barat. Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil, yang diantaranya dapat sering dilayari. Lalu teknologi suku Dayak. Senjatanya itu menggunakan mandau, yaitu senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Lalu pakaian laki-laki. Bluko, leko, lengen, besunung, afet, leko bate, kelempit, dan baing. Pakaian perempuan. Bluko, uleng, sapai dan ta'inu, meteng, kirip, leko lengen. Lalu transportasinya kebanyakan menggunakan ketinting atau perahu karena banyak ke sungai sebagai alat angkut baik untuk manusia maupun hasil pertanian. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danung Wisnu, saya dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok saya. Material rumah suku Dayak. Bagian atap berbentuk pelana dengan kemiringan yang cukup ekstrim. Atap dibuat dari sirap berbahan kayu ulin atau kayu besi. Bagian dinding. Dinding lamin terbuat dari jejeran papan berbahan kayu meranti. Dinding inilah yang akan membentuk peruntukan ruang pada lamin. Dinding bagian luar dilapisi dengan ornamen-ornamen khas suku Dayak. Bagian kaki. Lamin panjang dibangun di atas tiang yang tinggi yang disebut sukak. Sukak berfungsi sebagai pondasi bangunan yang terbuat dari kayu lin atau kayu besi
berdiameter 1,5 sampai 1 meter dan panjang 6 meter, dipancang di tanah dengan kedalaman 2 meter, dan berjarak 4 meter antar tiang satu dengan tiang lainnya. Lingkungan setempat suku Dayak Kenya. Lingkungan sekitar rumah suku Dayak merupakan saujana pegunungan Meratus. Dalam kepercayaan suku Dayak, gunung memiliki makna yang tinggi. Gunung sebagai tempat pertama yang dikunjungi oleh para roh di mana setiap arwah dapat dipanggil oleh para belian saat mengadakan ritual upacara adat Aruh Ganal. Saat pendirian balai ataupun saat perubahan struktur utama rumah, pada lingkungan rumah suku Dayak juga terdapat sungai-sungai dengan arus yang kuat. Rumah suku Dayak biasanya didirikan mendekati daerah sungai, karena sungai adalah kebutuhan pokok suku Dayak. Lingkungan tempat suku Dayak Kenya. Ini layout rumah suku Dayak. Pembagian ruang rumah suku Dayak. Rumah Lamin dibagi menjadi 3 ruangan, antara lain ruang tamu, ruang tidur, dan dapur. Ruang tamu adalah ruang kosong panjang yang digunakan untuk menerima tamu atau pertemuan adat. Ruang tidur dipisahkan berdasarkan kegunaannya, yaitu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Namun ada pula ruang tidur yang dikhususkan untuk pasangan yang sudah resmi menikah. Lingkungan setempat suku Dayak Kenya. Orientasi rumah suku Dayak. Kolom dan balok. Tiang besar yang dinamakan sukak ini merupakan tiang utama yang berfungsi sebagai pondasi bangunan Lamin. Sukak dibuat dari kayu ulin berdiameter 1,5 sampai 1 meter, panjang 6 meter dan dipancang di tanah dengan kedalaman 2 meter, dan dengan jarak 4 meter antar tiang. Dinding. Dinding Lamin terbuat dari jajaran papan berbahan kayu maratin. Dinding inilah yang akan dibentuk teruntuk ruang pada Lamin. Dinding bagian luar dilapisi dengan ornamen-ornamen khas suku Dayak Kenya. Sedangkan tiang atas dibuat dari batang pohon balangkanai berdiameter 0,5 meter. Fungsi utama tiang-tiang atas adalah untuk menyangga atap pada bagian serambi. Sambungan kolom balok. Pada rumah adat Lamin tidak menggunakan paku melainkan dengan metode diikat dengan tali, terbuat dari akar-akaran pohon. Hal ini berdampak pada struktur bangunan yang tahan gempa karena tidak menggunakan paku agar lebih elastis. Konsep rumah adat Lamin. Biaya operasi dan pemeliharaan bangunan yang rendah. Sebagian besar bangunan rumah Lamin ini menggunakan kayu yang mudah didapatkan di hutan Kalimantan Timur. 2. Menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar. Material bangunan yang diambil dari lingkungan adalah yang terpilih dan tidak akan habis. 3. Bangunan yang sehat, aman, dan nyaman. Lamin memiliki sirkulasi udara yang cukup. Bentuknya rumah panggung memiliki kolom dengan ketinggian bisa melebihi ketinggian 3 meter, merupakan tempat sirkulasi udara di dalam ruangan. Sehingga meskipun bentuknya rumah panjang, tetap hawa di dalamnya tidak terasa panas. Kesimpulan, konsep material lokal pada rumah suku Dayak mencerminkan bahwa material yang digunakan dianggap memiliki nilai tertentu, sehingga tidak semua jenis material yang ada di sekitar dapat menjadi bagian dari material. Jadi dalam hal ini terdapat konsepsi nilai sakral pada material yang digunakan untuk membangun rumah, karena adanya aturan pantangan pada pamali dalam hal memanfaatkan material untuk rumah. Masyarakat lokal tradisional Dayak di Kalimantan Timur masih memiliki konsep dan strategi dalam pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang wilayah yang berkembang atas dasar nilai-nilai adat dan nilai tradisional.